Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman waktu Jerman, selamat siang waktu Indonesia. Selamat datang di kelas pekan ke-14 daripada Fisika Gelombang. Jadi sudah hampir UAS teman-teman. Hari ini adalah pertemuan ke-14 dan besok Senin sesuai dengan jadwal kita akan bertemu untuk pekan ke-15. Sebelum nanti akan ada UAS yang akan saya jelaskan skemanya seperti biasa di pekan ke-15 tersebut. Tetapi sebelum kita lanjut, saya ingin eh, kabari sedikit atau ada info sedikit teman-teman bahwa sepertinya ada sedikit masalah dengan si akad. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa bantu saya cek, boleh banget. Tetapi ketika saya coba lihat si akad, saya tidak bisa masuk ya. Dan ketika saya coba klik refresh di sini, tidak bisa juga. Yang mana artinya, ya, saya asumsikan eh, apa namanya, lagi tidak bisa diakses. Oleh karena itu, teman-teman, untuk kelas hari ini, maka skema absennya akan sedikit berbeda dari biasanya. Yang pertama, saya minta kalian dalam waktu 5 menit ke depan, on your own time, untuk melakukan screenshot, teman-teman. Screenshotnya minimal ada foto saya, ada foto kalian, dan juga ada screenshot dari layar ini. Bentar, anotasinya saya matikan dulu. Ada teman yang menganotasi barusan. Show meeting, host tools. No, ya. Oke, saya kembalikan ke slide. No, hide cutting lagi. Thank you. Jadi aturan pertamanya teman-teman ada dipersilakan untuk melakukan screenshot dari kalian yang berisikan minimal apa yang lagi di-share screen di sini. Ada foto saya, ada foto kalian, dan ada timestamp-nya. Tolong kalau bisa ya di bawah kanan, kiri bawah terserah. Itu adalah foto pertama, dan lalu foto kedua adalah foto ketika nanti kita akan punya sesi seperti biasa, sesi foto di akhir. Jadi saya akan minta kalian untuk essentially punya dua foto. Foto pertama adalah foto dari kalian sendiri di awal kelas. Dalam waktu 5 menit ke depan, silakan Anda ambil satu foto terserah kapan. Yang penting ada fotonya. Dan yang kedua nanti adalah ketika kita di akhir kelas kita foto bersama. Dari situ kalian juga saya minta untuk melakukan foto lagi. Nah, habis itu gimana Pak absennya? Setelah itu kedua foto itu digabung jadi satu, jadi sebuah PDF. Dan PDF itu nanti dikirim ke Google Drive saya. Saya akan siapkan em, folder di Google Drive saya setelah ini, setelah kelas lebih tepatnya, agar kalian bisa langsung mengirimkan filenya. Atau bahkan kayaknya kalau misal ternyata kuliah 2 juga bisa, saya akan buka di kuliah 2 saja biar lebih enak kayaknya. Bentar. Bisa jadi agak chaos ini, jadi harus di apa namanya? Sebentar teman-teman ya. Oh bisa. Oke, berarti kalau begitu kita skema absennya adalah langsung di kelas saja, yaitu di e-learning. Skemanya caranya adalah nanti di pekan ke-14 di bawah sini akan ada informasi tentang absen untuk kelas RB. Isinya ada dua foto. Yang pertama adalah foto ketika kita kelas hari ini, 5 menit pertama ini silahkan difoto. Jangan lupa ada foto saya, ada apapun share yang harus yang sedang di screen, dan ada foto kalian. Nggak boleh kalau nggak ada foto kalian. Jangan beralasan tidak bisa ngambil foto, harusnya bisa. Jangan beralasan juga kameranya nggak bisa, harusnya juga bisa. Nah, itu di situ juga ada timestamp-nya. Silahkan ada tambahkan timestamp di mana. Nah, habis itu foto kedua adalah foto yang kita bersama-sama di satu kelas di akhir sesi perkuliahan hari ini. Nanti akan dimasukkan di sini ya, di bagian week 14 simulasi dan studi kasus pemanfaatan gelombang dengan deadline tentu tidak terlalu lama, most likely nanti 15 sampai 30 menit setelah kelas selesai. Nanti linknya langsung saya kasih, nanti langsung saya berikan ke kalian untuk deadline-nya 30 menit sebelum, sorry, setelah kelas selesai.
Itu absennya teman-teman karena ya tidak bisa absen kita begitu. Kita harus mencari cara lain untuk sementara. Nah, melanjutkan materi teman-teman, yang mana sebetulnya kalau kalian tentu masih ingat materi kita di pekan lalu atau hampir 2 pekan lalu adalah analisis data gelombang dan filtering sinyal. Nah, di materi pekan ke-13 ini, kalian pada dasarnya belajar, bentar nggak bisa saya lanjut, kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan domain waktu, domain frekuensi, apa itu sampling, dan apa itu Nightwish. Ya, semuanya insya Allah akan keluar di UAS, jadi kalau ada yang masih bingung bisa langsung tanya, mungkin sekarang atau nanti, atau bisa langsung mendengarkan dan mengikuti kuliah di YouTube saya yang sudah saya share 2 minggu yang lalu. Tidak cuma itu, di situ kita juga belajar FFT dan frekuensi response filter. FFT adalah singkatan dari fast Fourier transform yang merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dan frekuensi response filter itu adalah sebuah bagian daripada pengolahan sinyal yang membuat kita bisa melakukan filtering. Filtering adalah kita mau menyeleksi si gelombang tersebut. Dan proses penyeleksiannya ada beberapa yang kemarin sudah kita ajarkan atau kita pelajari sama-sama, teman-teman. Ada low pass filter, ada high pass filter, ada smoothing, dan di situ saya juga menjelaskan bagaimana kita melakukan filtering dan workflow-nya. Dan di akhir kelas tersebut, saya menjelaskan tentang aplikasi di bidang geomatika dan ada tugas, yaitu tugas ke-6, serta exit tiketnya. Tapi teman-teman, sebetulnya di situ ada satu bagian yang sengaja saya lewatkan karena saat itu waktunya tidak pas, yaitu mini lab. Mini lab di sini harapan saya adalah saya mendemonstrasikan di depan kalian bagaimana cara kita mengolah beberapa data dan menampilkan beberapa data sederhana yang harapannya nanti bisa Anda gunakan sebagai proses pembelajaran. Kita akan lanjut langsung ke sana teman-teman ya, ke mini lab tersebut. Ya, di sini teman-teman, di dalam mini lab hari ini atau di dalam mini lab yang seharusnya saya berikan di minggu ke-13, ada 5 langkah yang harus kita lakukan, yaitu melakukan simulasi daripada sebuah sinyal. Sinyal ini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah sinyal yang terdiri dari frekuensi frekuensi sebesar 0,2 dan satunya adalah sebesar 2. Kalau di sini bisa Anda lihat nanti secara amplitudo dan juga secara panjang gelombang dia akan berbeda. Nah, harapan kita di hari ini kita tidak cuma hanya bisa mensimulasi sinyalnya, tetapi juga mempertahankan gelombang yang bernilai 0,2 Hz alias gelombang yang pertama itu tadi. Nah, di sini saya bagi menjadi 5 langkah yang akan saya demonstrasikan bersama-sama dengan kalian pelan-pelan dari langkah 1 sampai langkah ke-5, teman-teman. Mari kita buka. Kesemuanya, seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya, akan selalu bekerja di MATLAB, dan mohon maaf kalau ternyata ini tidak terlalu kelihatan. Apakah kelihatan, teman-teman ya? Tulisannya? Terlihat, Pak. Kalau ternyata kurang besar, saya selama ini nggak pernah memikirkan gimana caranya buat membuatnya jadi lebih besar. Jadi punten, harusnya bisa di view terus zoom in kayaknya ya. Ya betul. Ya. Nah, tapi kalau begini jadi tidak bisa kelihatan total. Nah, begini saja. Semoga masih kelihatan teman-teman. Jadi sesuai dengan yang sudah saya buat di sini teman-teman, sinyal simulasi kita sama seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah 0,2 Hz dan yang kedua adalah 2 Hz.
Yang mana satunya memiliki amplitudo sebesar 1 dan yang kedua memiliki amplitudo sebesar 0,4. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan atau perlu kita buat adalah tentu paling sederhana membuat sinyal simulasi tersebut, teman-teman. Dan dalam proses membuat sinyal simulasi itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Kemarin saya mengajarkan pula konsep bahwa ketika kita memasukkan rumus ini, pada dasarnya rumus ini atau sinyal ini itu adalah sinyal yang berbasis kontinu, alias setiap detik bahkan setiap milidetik atau setiap saat sinyal tersebut itu ada nilainya. Padahal di kenyataan atau di dunia nyata kita tidak bisa begitu. Kita hanya bisa punya data kalau contoh dunia geomatika 1 kali dalam 1 detik, 1 kali dalam 30 detik, atau bahkan 1 kali dalam 1 jam misal. Artinya samplingnya itu tidak bisa secara kontinu. Kita mau tidak mau harus menggunakan sinyal yang bersifat diskrit. Diskrit itu berarti ada pemisah antara satu data ke data lainnya atau tidak kontinu. Nah, di sini salah satu hal penting dalam membuat sinyal di dalam sebuah MATLAB ataupun aplikasi apapun yang kalian gunakan, harus membuat sampling frekuensi itu sendiri. Di sini saya buat sampling frekuensinya adalah 20 Hz, artinya saya memasukkan sinyal atau saya memasukkan data 20 kali setiap detik. Yang mana interval samplingnya berarti 1/20 dalam konteks ini. Artinya berarti kita punya satu data setiap 0,05 derajat. Sekon. Dan di sini saya definisikan bahwa waktu totalnya adalah 60 detik. Sehingga saya buat vektor waktunya dari 0 sampai 60 detik sebesar setiap 1/20 detik. Karena kita punya sampling frekuensi 20 Hz. Target sinyal kita adalah 0,2 sesuai yang ada di sini. Dan kita punya unwanted fast component atau komponen yang besar adalah 2 Hz. Nah, di sini kita masukkan teman-teman. Di sini saya tambah noise dan noise di sini saya sengaja random. Makanya di sini RNG, RNG itu singkatan dari random noise generator atau random number generator lebih tepatnya, untuk lalu saya kalikan dengan amplitudo daripada si noise yang saya harapkan adalah 0,25. Nah, kalau misal kita klik teman-teman, cara untuk melakukan di MATLAB sederhana ya, tinggal klik kanan. Setelah itu kita tinggal masuk ke run section, karena ini sudah saya buat sebagai section atau bagian, dan ketika kita klik run section, maka di bagian kanan Anda sudah ada data yang tadi sudah kita definisikan. Tapi tidak ada gambarnya sama sekali. Kenapa, Pak? Karena gambarnya perlu kita buat di bagian nomor 2. Nah, ketika kita klik kanan di bagian nomor 2 dan kita run section lagi, saya harap nanti kalian bisa langsung lihat hasilnya ya. Kalau ternyata tidak, akan saya tampilkan dulu. Ini lagi proses. Nah, ternyata tidak kelihatan. Bisa Anda lihat teman-teman, kalau ternyata hasilnya adalah seperti berikut. Di sini bisa Anda lihat teman-teman bahwa sinyal yang kita punya adalah, bentar ini kok nggak mau dipindah ya. Sinyal yang kita punya itu adalah 0,2 Hz ditambah 2 Hz ditambah noise. Dan di sini sinyal asli yang tadi kita buat di dalam X-raw teman-teman, sinyal slow ditambah sinyal fast ditambah noise, itu yang warna hitam. Dan yang kita harapkan atau yang kita inginkan adalah sinyal yang berwarna oranye. Bagaimana caranya yang hitam itu hanya tersisa jadi oranye saja. Nah, ini adalah proses yang nanti akan kita buat dan kita ganti dalam mini lab hari ini. Mungkin ada yang tanya, Pak, saya penasaran bagaimana kalau misal saya ganti, Pak. Ini saya share ganti ya, teman-teman kembali ke sini. Bagaimana kalau saya ganti, belum kelihatan, saya ganti sampling frekuensinya. Bagaimana kalau saya ganti target signalnya, dan bagaimana kalau saya ganti unwanted fast komponennya. Maka semuanya akan berubah teman-teman,
Kalau tidak percaya, mari kita coba ya. Kita lihat, pas saya itu masih bingung, sampling frekuensi itu berarti apa? Sampling frekuensi itu berarti 1 detik atau 1 kali mengamati itu akan datang berapa kali atau ada berapa pengamatan. Tadi saya sebut 20 atau 1/20. Nah, kalau di sini 10, berarti asumsinya dia akan punya data yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Dan kalau misal kita ganti di sini bukan 0,2 tapi 0,5 dan di sini bukan 2 tapi di sini 10, maka kita bisa coba lihat hasilnya seperti apa. Tapi nanti akan saya ganti ya. Nah, ini lalu saya run section dan nanti akan kita bandingkan kanan kiri teman-teman ya. Kita punya 2 gambar sekarang dan ini saya akan share screen saja biar kelihatan langsung semuanya. Semoga kelihatan. Nah, di sini sekarang kelihatan teman-teman ya bahwa ternyata ketika sinyal tersebut kita rubah nilainya. Yang pertama, kita rubah dia tidak lagi dari 20 Hz menjadi 10 Hz frekuensinya. Ternyata kalau dilihat dari sini kok nggak terlalu ngefek ya Pak? Iya, kenapa? Karena kita masih bermain dengan waktu 60 sekon yang cukup banyak. Ketika kita hanya bermain dengan waktu 1 atau 2 sekon saja, maka ada data 10 setiap sekon dan ada 20 setiap sekon itu akan kelihatan bedanya. Artinya teman-teman, merubah fs atau merubah sampling frekuensi ini hanya akan kelihatan bedanya kalau Anda mempersempit jumlah waktu samplingnya dari 60 detik seperti yang ada di sini, jadi misal hanya 10 atau 5 detik atau bahkan 2 atau 1 detik. Tapi gara-gara ini 60 detik tidak terlalu ngefek karena bedanya adalah 20 kali 60 dan 10 kali 60. Tidak terlalu banyak, 1200 versus 600. Nah, tapi yang kelihatan di sini teman-teman kalau Anda lihat cukup besar bedanya adalah ketika bagian kanan itu kita pakai 0,2 ditambah 2 ditambah noise. Sinyal aslinya warna hitam, target 0,2-nya warna oranye. Sedangkan yang tadi sesuai dengan yang sudah saya coba rubah teman-teman, di sini nilainya tidak lagi 0,2 dan 2, tapi 0,5 dan 10. Efeknya adalah kita bisa lihat yang di bagian kiri 0,5 berarti dia menjadi lebih mampat karena hertznya lebih banyak, dan 10 berarti nilai lebih atau nilai high-nya itu juga lebih banyak. Makanya bisa Anda lihat yang bagian kiri itu seperti lebih rapat dan lebih banyak datanya dibandingkan dengan bagian kanan. Nah, menggunakan komen MATLAB ini teman-teman, saya encourage kalian untuk bermain dengan berapa hertz yang kalian inginkan, berapa frekuensi yang kalian inginkan untuk samplingnya, dan Anda bisa lihat secara langsung perubahan daripada apabila data itu 0,2, 0,5, 1, 2, dan sebagainya. Ini di sini saya ganti lagi teman-teman ya, biar tidak ada repot. Karena ini nanti harapannya kita sesuaikan dengan yang kita punya gitu teman-teman ya. Ini di sini klik kanan lalu run section. Nah, ini di klik kanan untuk ngecek apakah sudah benar plot data domain. Ternyata sudah benar teman-teman. Mari kita lanjut ke bagian bawah. Nah, yang bagian 3 ini adalah merubah sinyal tadi. Kalau Anda perhatikan, saya akan ulangi lagi ini proses sectionnya. Anda ketika perhatikan di sini teman-teman, Anda harusnya bisa mengetahui bahwa ini adalah domain berbasis waktu atau datanya ada di time domain. Padahal di materi pekan ke-13, kita tidak cuma belajar time domain, tetapi frekuensi domain juga. Sehingga proses yang nomor 3 ini adalah merubah dari time domain menjadi frekuensi domain. Saya hapus dulu. Nah, bagaimana caranya? Menggunakan FFT salah satunya. Dan saya tidak minta Anda untuk memahami FFT-nya di sini, teman-teman. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita menentukan data yang kita punya dan membaginya
dengan nilai yang membuat kita jadi tahu bahwa angka yang ada di bawah itu sudah tidak lagi berbasis waktu, tetapi berbasis frekuensi. Nah, di sini kalau Anda bisa lihat teman-teman, kita bisa juga melakukan yang namanya frekuensi dominan. Bagaimana cara kita melihat frekuensi dominannya? Di sini kita akan mengabaikan beberapa komponen yang nilainya 0, dan apabila nilainya paling tinggi di sebuah frekuensi, berarti kita sebut di situ adalah frekuensi dari dominan signalnya, yang saya tulis di sini. Dan tentu, kalau kita sudah punya frekuensi dominan, bagaimana cara menemukan periodenya? Tinggal 1 dibagi frekuensi tersebut. Mari kita coba teman-teman, di sini kita run section. Hasilnya harusnya langsung bisa keluar. Tapi di sini Anda bisa lihat kalau ternyata frekuensi raw signalnya adalah 0,2 sesuai dengan yang kita definisikan di atas tadi. Dan dominan periodnya adalah 5 Hz. Dan Anda bisa lihat teman-teman, di sini ada 2 peak atau ada 2 puncak yang memang sesuai dengan apa yang kita punya dan apa yang sudah kita inputkan tadi, yaitu 0,2 di sini dan 2. Dan nilainya 1 untuk si 0,2 dan nilainya ada di sekitar 0,4 untuk yang 2. Nah, ini adalah contoh langsung teman-teman dari bagaimana kita merubah time domain menjadi frekuensi domain. Mari kita coba bandingkan kalau ternyata Anda masih agak bingung. Sudah beli, Mas? Cepat sekali. Ya, kita bandingkan teman-teman bahwa yang kiri itu adalah time domain dengan nilai 0,2 Hz dan 2 Hz. Yang kanan adalah frekuensi domain dengan dengan nilai yang sama, 0,2 Hz dan 2 Hz. Bisa dilihat di sini bahwa gambar di kiri itu adalah time domain dan menggunakan FFT dia berubah menjadi gambar yang di kanan yang berbasis frekuensi. Artinya teman-teman, materi kita di pekan ke-13 kemarin itu sudah langsung teraplikasikan dengan baik di bagian MATLAB yang saya buatkan untuk Anda ini. Tapi kita tidak hanya mau itu saja. Kita mau mencoba, ini saya ulangi lagi ya, saya lupa. Ini kita pingin bagaimana caranya agar data hasil yang nanti kita punya itu hanya tersisa yang ini saja. Jadi kita hanya menyisakan satu sinyal yang memiliki nilai 0,2 Hz saja. Yang 2 Hz jadi tiba-tiba hilang. Bagaimana caranya? Kita menggunakan low pass filter. Apa sih low pass filter itu? Low pass filter itu sesuai definisinya adalah membuat sebuah frekuensi response filter yang berbasis pada menyisakan gelombang dengan panjang gelombang atau frekuensi rendah dan menghilangkan atau meminimalisir gelombang dengan frekuensi yang tinggi. Nah, di sini langsung kita buat bahwa kita punya target 0,2 dan sinyal yang ingin kita hilangkan adalah 2 Hz. Berarti untuk cut off atau bagaimana kita menentukan batasnya itu cukup fleksibel sebetulnya, bisa ditulis antara 0,2 sampai 2. Dalam konteks ini saya pakai 0,6. Nah, apabila ini harusnya bisa ya, semoga ya. Saya tidak tahu ini saya punya signal processing toolbox atau tidak. Semoga ada. Kalau Anda pakai MATLAB yang biasa, ini tidak bisa dipakai. Tapi kalau ternyata Anda pakai MATLAB yang memiliki signal processing toolbox, ini seharusnya bisa Anda gunakan. Kita akan coba run section di sini. Nah, setelah itu kita coba ini klik kanan lalu run section. Hopefully it works. Oh yes, it works. Nah, di sini salah satu tandanya teman-teman bisa Anda lihat ketika ada X field sebagai pendefinisian variabelnya. Kalau di sini ada X field di bagian kanan, nah itu berarti bekerja atau berhasil. Mari kita coba lihat teman-teman, kita buat gambarnya.
Nah, yang bagian kanan ini adalah gambar yang awalnya berwarna hitam, itu raw signal atau signal yang mentah atau signal yang awal. Lalu bagian oranye itu adalah hasil dari filtered signal alias signal yang sudah kita filter menggunakan low pass filter tadi. Dan data yang asli atau data yang kita harapkan adalah yang berwarna kuning putus-putus. Mungkin tidak terlalu kelihatan jelas, tapi di sini ada 3 ya teman-teman. Harusnya ini saya buat lebih tebal. Next time akan saya buat lebih tebal. Artinya kita sudah berhasil mendekati sinyal yang berwarna kuning dengan sinyal yang berwarna merah itu tadi. Padahal harapan kita sebetulnya adalah membuat yang warna kuning tipis-tipis, tapi tidak apa-apa. Seperti yang tadi sudah pernah saya sebutkan, di dunia nyata itu agak susah untuk mencapai kondisi ideal, makanya kita hanya bisa melakukan aproksimasi dan estimasi atau mendekati kondisi ideal tersebut. Nah, mari kita lanjut teman-teman untuk membandingkan hasilnya. Kalau Anda lihat tadi kan kita sudah punya sinyal yang sudah berhasil kita filter. Kita mau lihat hasil filter ini benar atau tidak. Nah, bisa kita bandingkan di sini teman-teman. Spektrum frekuensi yang berwarna abu-abu itu adalah spektrum frekuensi sebelum proses filter. Nah, setelah proses filter kita sudah buat dan alhamdulillah sudah berhasil ya, bahwa kita berhasil menyisakan spektrum hanya yang bagian merah atau bagian oranye saja, tanpa yang warna hitam yang lainnya. Artinya berarti proses low pass filter di sini alhamdulillah bisa kita sebutkan berhasil. Dan terakhir, mari kita coba lihat teman-teman bagaimana kita membandingkan amplitude sebelum dan amplitude sesudah, dan ada di bagian bawah sini karena memang sengaja saya print langsung. Amplitude sebelumnya bernilai 1,809 dan amplitude setelahnya bernilai 1,077, di mana dominan F row-nya adalah 0,2 dan T adalah 5. Sedangkan dominan F filternya juga sudah benar, yaitu 0,2 dengan T sama dengan 5. Nah, mari terakhir di sini saya juga udah buatkan interpretasi sederhana bahwa low pass filter dengan cut off 0,6, 0,6 ini bisa diganti apabila kita mengganti bagian atas ya. Mengganti bagian yang ini FC-nya tidak 0,6 tapi nilai yang lain asal lebih besar dari 0,2 tapi di bawah 2, maka mempertahankan komponen lambat atau komponen yang kecil sebesar 0,2 Hz dan menekan komponen yang bersifat cepat yaitu 2 Hz. Setelah filtering, sinyalnya menjadi lebih halus dan periode dominan tetap 5 sekon. Sesuai dengan target gelombang yaitu 0,2 Hz. Nah, di sini teman-teman, saya harap kalian bisa bermain dengan apa yang ada di depan mata ya, alias Anda bisa ganti sampling frekuensinya, Anda bisa main dengan durasi datanya, Anda bisa bermain dengan target signal dan unwanted fast komponennya, Anda juga nanti bisa bermain dengan apa? Dengan cut off frekuensinya yang harapannya nanti bisa Anda tahu, oh kalau kita ganti frekuensi begini, kalau kita ganti begitu. Karena harapan saya teman-teman sebagai bagian daripada kelas ya, atau sebagai bagian daripada sebentar tugas. Nah, di sini ada data yang kita punya data raw dan data filtered serta spektrum komponen frekuensi raw dan frekuensi yang sudah difilter. Anda bisa pakai low pass seperti saya tadi contohkan, atau kalau misal mau Anda rubah low pass itu menjadi high pass. Jadi tinggal diganti saja sebetulnya. Caranya adalah kalau Anda lihat di bagian yang ada di sini, mana tadi? Nah, ini tinggal dirubah. Jadi X field ini tinggal dirubah bukan low, tetapi bisa jadi pakai high. Nih, ada contohnya. Dengan merubah high, berarti sisanya adalah high. Kalau nggak percaya, mari kita coba. Kita tadi sudah punya 0,6 ya, dan cut off frekuensinya berarti kan sisa yang kecil. Nah, kalau kita coba aplikasikan yang ini, kita ganti. Harusnya nilainya akan berubah karena
sisa yang besar saja. Dan apabila kita spektrum filter, maka sisanya tadi kan yang kecil, yang kiri tuh. Nah, sekarang gantian. Yang kita sisakan adalah malah yang kanan atau yang nilai frekuensinya besar. Artinya teman-teman di sini juga bisa kita coba di klik kanan transaction. Ternyata dominan F setelah difilter itu sisa yang 2 Hz. Kenapa? Karena di sini kita tulis high, bukan yang low. Dan dalam proses ini, inilah penggantinya begitu ya. Ini namanya adalah butter filter. Filter yang sangat mudah ya, box filter, box paling gampang. Either low atau high. Kembali ke tugas individu teman-teman. Nah, Anda bisa langsung gunakan data saya itu tadi. Silakan data itu Anda buat sebagai sintetiknya. Tetapi sebelum itu saya bekali Anda dengan satu hal teman-teman. Bahwa pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijawab. Pertama, apakah noise berkurang tanpa menghilangkan sinyal target? Jawabannya adalah iya. Apabila kita anggap tadi data yang ingin kita sisakan adalah yang 0,2 Hz dan kita mengaplikasikan low pass filter, maka jawabannya betul. Sama halnya ketika kita anggap data aslinya adalah yang 2 Hz dan 0,2-nya adalah noise, ketika kita aplikasikan high pass filter juga sama. Noise-nya berkurang, sinyal targetnya tidak terlalu berubah. Apakah amplitudo atau fase sinyalnya berubah? Bisa kita lihat ketika kita mengaplikasikan filter, maka gabungan mereka berdua tentu amplitudo dan fasenya akan berubah. Tetapi sinyal targetnya itu tidak. Amplitudo sinyal gabungannya berubah, tetapi sinyal targetnya bisa Anda lihat tidak. Dan di sini juga ditulis apakah RMS atau noise level dan SNR membaik seperti yang saya teorikan. SNR itu adalah signal to noise ratio, berapa besar data kita dibandingkan dengan noise-nya, dan bisa kita lihat bahwa tentu signal to noise rasionya membaik. Pola fisiknya juga sangat masuk akal, bisa Anda lihat tadi di data yang sudah berhasil difilter. Dan terakhir, cut off jenis filter dan parameter filternya jangan lupa untuk dilaporkan. Oleh karena itu teman-teman, bagian ini itu saya tes alias saya coba apakah kalian memahami dengan tugas yang sudah saya sampaikan tadi. Minimal di situ Anda tulis raw sama filternya ditampilkan seperti yang sudah saya contohkan. Kalau kita bilang plot itu berarti dalam time domain. Kalau kita bilang plot spektrum berarti dalam frekuensi domain. Itu bedanya teman-teman ya. Lalu Anda jelaskan cut off-nya. Kenapa? Kalau tadi kenapa kita pilih 0,6? Karena dia ada di antara 0,2 dan 2 dan kita ingin low pass filter. Begitu ya salah satu alasannya. Nah, ada bisa salah satu kalimat interpretasi fisik, saya tadi sudah contohkan, dan tambahkan dengan catat potensi bias yang sekiranya bisa keluar daripada analisis tersebut. Misal ternyata kita punya sinyal yang sangat mepet frekuensi dominannya, satunya 0,2, satunya 0,3. Kalau kita salah dalam menentukan cut off frekuensi baik low pass maupun high passnya, maka ada bias yang terjadi, yaitu kita salah dalam menentukan frekuensi yang kita sisakan yang mana. Itu teman-teman adalah pelengkap dari minggu ke-13, dan di hari ini kita akan full bermain dengan MATLAB lagi, karena materi kita adalah minggu ke-14, yang mana minggu ke-14 itu judulnya adalah sebagai berikut. Bentar ya. Di minggu ke-14 ini, teman-teman, kita belajar yang namanya belum muncul, simulasi dan studi kasus pemanfaatan gelombang. Tetapi sebelum kita memulai, teman-teman, agar lebih enak, kalau ada yang mau bertanya dan bingung dengan simulasi tadi, boleh langsung diinfokan ke saya. Kalau tidak ada, berarti bisa kita tutup minggu ke-13 dan bisa kita lanjutkan. Ada teman-teman mungkin yang mau bertanya, silahkan. Saya sambil lihat siakat, masih bisa nggak? Nggak bisa lagi, Mas.
Tidak ada teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjut saja. Verifikasinya successful, tetapi siakatnya bermasalah. Bener ya? Iya, siakatnya bermasalah. Apa gara-gara Cloudflare saya ya? Teman-teman ada yang bermasalah nggak sih siakatnya? Halo, halo? Oh iya bener, iya. Izin, saya juga bermasalah, Pak. Ya, oke. Sip. Terima kasih, Mas Strata, reaksinya. Kita lanjut saja dulu teman-teman materinya, biar waktunya juga tidak terbuang banyak. Masih ada sekitar 1 jam lagi kita materi hari ini. Di hari ini kita akan belajar simulasi dan studi kasus daripada pemanfaatan gelombang. Seperti yang saya contohkan tadi teman-teman, bahwa di sini kita tidak cuma belajar ke teori, tapi insya Allah kita juga mulai masuk ke dalam simulasi menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Seperti contohnya MATLAB yang tadi saya contohkan. Nah, di hari ini kita juga akan belajar tentang MATLAB lagi, tetapi fokusnya adalah simulasi daripada sebuah kasus gelombang tertentu dan studi kasus yang memang akan kita pakai begitu di dalam ilmu teknik geomatika. Khususnya karena bidang saya adalah laut dalam tanda kutip, walaupun sebenarnya lebih ke geodesi, tapi di laut. Nah, nanti akan ada contoh kita bermain dengan gelombang di laut. Nah, di hari ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kenapa sih simulasi itu harus dan sering dipakai dalam konteks fisika gelombang? Yang kedua, bagaimana kita memiliki mindset, oke, kita punya model fisik yang sudah dijelaskan selama minggu 1 sampai minggu ke-12, bahkan di minggu ke-13 juga, itu harus kita rubah pola pikirnya ke model yang bersifat numerik. Karena perbedaan antara data nyata dengan data simulasi adalah data nyata itu bisa kita sebut model fisik atau data yang ada di depan mata kita, sedangkan data simulasi ataupun data yang Anda rekam itu sebetulnya adalah data yang bersifat numerik. Jadi bukan lagi bersifat fisik saja. Alias kalau Anda punya rumus apa namanya Y sama dengan asin omega T plus KX, model fisik itu adalah sebuah rumus yang mewakili model fisik. Tetapi nilai yang nanti Anda dapat bukan A-nya berapa, bukan omega-nya berapa, bukan T-nya berapa, bukan K dan X-nya berapa, tapi Y-nya, simpangannya. Dan Y inilah yang kalau digabung akan membentuk model numerik yang nanti harus Anda turunkan agar parameter-parameter dari model fisik yang Y sama dengan asin omega T ditambah KX atau dikurangi KX itu tadi, itu bisa didapatkan atau bisa dihitung. Nah, di sini sesuai yang tadi saya sampaikan, saya akan menjelaskan satu ya, yaitu gelombang air dangkal dengan rumus C atau V sama dengan akar dari dalam kurung G dikali H, dan yang mana lambda adalah C atau V dibagi dengan F. Di sini akan saya berikan example S atau examples karena lebih dari satu. Di sini kita juga akan membaca output dari simulasi, apa saja sih parameternya, apa saja sih asumsinya yang terjadi di model tersebut, dan validasi apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan simulasi tersebut benar dan oke adanya. Dan kita akhiri dengan studi kasus lain sebagai contoh. Pesan utama yang saya harapkan bisa kalian ambil teman-teman dari kuliah hari ini adalah simulasi itu bukan sekedar gambar yang bergerak atau bukan sekedar gambar yang tadi Anda lihat saya contohkan. Tetapi simulasi itu adalah eksperimen numeris yang mengubah model fisik itu tadi menjadi model matematik atau model numerical yang tentu akan ada model tertentu yang dipakai di dalamnya, ada parameter-parameter tertentu yang dipakai di dalamnya, dan ada asumsi-asumsi tertentu yang juga dipakai di dalamnya. Ini adalah outline-nya teman-teman, yang mana akan kita mulai, dengan pertanyaan sederhana. Di sini ada RPS alignment dan juga ada bridge dari pekan ke-10 sampai pekan ke-13. Tapi ya, saya mau cuma menjelaskan singkat saja bahwa minggu ke-14 itu menggabungkan semuanya. Anda nanti menentukan modelnya. Model daripada maksudnya adalah model fisis yang Anda pakai apa. Longitudinal atau transversal atau gelombang permukaan.
Nah, lalu setelah itu Anda juga harus menentukan dia itu batasan-batasannya apa, apakah dianggap sebagai gelombang mekanik atau non-mekanik, dia bermain di medium yang berbasis fluida atau non-fluida, baru setelah itu disimulasikan, dibaca output, dan dihubungkan ke real case atau kasus di dunia nyatanya. Perlu diingat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa simulasi itu adalah laboratorium yang bersifat digital, yaitu berguna hanya kalau ada parameter, asumsi, dan batasan-batasan yang clear dan jelas. Kalau nggak ada seperti itu, nggak akan ada yang namanya sorry, simulasi yang baik. Kita mulai teman-teman dengan kenapa sih kita harus melakukan simulasi? Bayangkan Anda sedang belajar fisika. Bahkan kalau Anda lihat dari banyak mata kuliah terkait di kampus-kampus di luar negeri. Seperti contoh nyata saja. Di dalam salah satu kurikulum teknik geodesi dan geoinformatika di University Bonn atau University of Bonn, tempat saya sedang kuliah dan juga sedang bekerja ini, itu ada satu modul atau ada satu mata kuliah yang bernama physics atau physics dalam bahasa Jerman. Nah, di dalam fisik itu ada dua bagian. Yang pertama adalah theoretical physics dan yang kedua adalah experimental physics. Nah, di dalam mata kuliah experimental physics itu sendiri, kemarin rekan-rekan saya ya sesama yang mengajar itu menginformasikan bahwa berhasil mendapatkan grant atau mendapatkan bantuan dana dari kampus sebesar 20.000 euro untuk menyediakan instrumen dan alat-alat dari proses eksperimental physics ini. 20.000 euro itu kalau misal kita asumsikan 1 euro adalah 20.000, berarti 20 euro itu berarti 20.000 dikali 20.000. Berarti sekitar 400 juta ya. Benar nggak sih? Ya, artinya teman-teman saya ini apply grant sebesar 400 juta untuk mendapatkan alat dan juga mendapatkan peralatan-peralatan serta bahan-bahan untuk nanti bisa digunakan dalam konteks eksperimen. Artinya teman-teman, walaupun kita sama-sama tahu ya di desa tidak akan ada yang pakai dolar, tapi di dalam dunia kuliah biasanya dipakai, jadi kita harus tahu berapa suku bunganya, kok suku bunga berapa exchange rate-nya, tapi intinya adalah eksperimen yang benar itu atau eksperimen yang dilakukan nyata itu mahal. Apalagi rupiah semakin kecil nilainya dibandingkan dolar dan juga euro serta pound sterling. Tidak cuma mahal, dia juga lambat dan bahkan sulit dikontrol. Kalau kalian main-main di website-website dari open campus atau open access dari banyak kampus di Amerika ataupun di Inggris atau di negara-negara lain, ketika kita bermain dengan fisika gelombang, mereka pasti kebanyakan akan pakai alat yang bersifat analog. Alat yang bersifat kita putar mau osilasi berapa hertz, mau osilasinya ini nanti berapa panjang gelombangnya, lalu kita buat simulasinya. Dan nanti di depannya itu ada layar kecil yang menunjukkan, oh ini loh gelombangnya. Nanti kita main low pass filter di situ, nanti kita main high pass filter di situ, nanti kita rubah dia jadi spektrum frekuensi menggunakan rumus-rumus tertentu, dan sebagainya. Artinya teman-teman, kalau Anda betul-betul lihat mata kuliah fisika, apalagi fisika gelombang di tempat-tempat lain, khususnya di negara-negara lain, negara maju ya khususnya, eksperimen itu biasanya dilakukan secara nyata dan itu mahal, lambat, dan sulit dikontrol. Nah, dengan adanya simulasi, seperti yang saya contohkan barusan teman-teman, di pekan ke-13 tambahan itu, simulasi ini memungkinkan kita untuk mengubah parameter itu gampang. Kayak tadi kan saya contohkan langsung, gimana kalau saya rubah frekuensi satunya, gimana kalau saya rubah frekuensi duanya, bagaimana kalau saya merubah sampling frag-nya, bagaimana kalau saya merubah beberapa informasi-informasi yang lainnya. Tidak ada uang yang perlu saya keluarkan kecuali listrik yang sayangnya kayaknya di Sumatera lagi mati, entah ada apa. Tapi di situ kita jadi mudah dan murah begitu kan untuk bisa melakukan simulasi ini. Tidak cuma itu,
ketika kita melakukan simulasi, maka kita bisa mengotak-atik datanya, kita bisa mengolah hasilnya dengan bukan pola ya, dengan tools-tools yang kita miliki secara digital atau secara simulatif agar bisa mendapatkan pola-pola lain yang kalau dari dunia nyata itu susah untuk kita dapatkan langsung. Seperti kita nggak tahu ini terjadi refleksi atau tidak, kita tidak tahu ini terjadi interferensi atau tidak, kita tidak tahu di sini terjadi difraksi atau tidak, dan sebagainya. Dan kesemuanya itu kalau kita mainkan di area simulasi, kita bisa dengan mudah melihat kesemua yang kita butuhkan. Artinya teman-teman, kalau Anda contohkan gambar di kanan begitu ya, di sini adalah simulasi dari posisi X terhadap waktu T daripada gelombang dengan nilai tertentu. Dan Anda bisa lihat di sini teman-teman bahwa ternyata ada fase-fase yang mana setiap gelombang itu kalau disandingkan antara posisi X dan waktu T-nya, itu jadi seperti membentuk gelombang begini yang dia agak miring. Jadi bukan lurus begini ya, bukan dari posisi X0 lanjut ke posisi X12 dengan garis lurus, tapi agak miring begini. Artinya, data ini itu hanya bisa Anda lihat seperti ini dan memiliki kemiringan itu kalau Anda simulasikan. Bahkan kalau Anda lihat di dunia nyata, mungkin Anda tahu tuh miring, tetapi Anda tidak tahu sudut miringnya berapa. Nah, tapi kalau di sini Anda bisa langsung tuh lihat sudut miringnya bisa dihitung menggunakan rumus geometri atau trigonometri sederhana. Artinya teman-teman, simulasi itu sangat berguna menurut saya dan menurut slide ini juga yang sudah tentunya saya buat. Tapi perlu diingat bahwa simulasi itu bukan jawabannya. Simulasi hanya bisa menjadi jawaban yang baik ketika kita menguji dengan asumsi-asumsi tertentu dan dia tahan atau dia setuju, bukan setuju, dia tetap baik hasilnya dengan asumsi-asumsi tersebut dan perlu kita cek dengan validasi sederhana. Mari kita langsung coba teman-teman ya. Di slide selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan simulasi? Tentu ada beberapa pertanyaan teman-teman ya. Mari kita mulai pertanyaannya dengan yang pertama. Kita mau fenomena apa yang mau dijelaskan? Nah, kalau sudah tahu fenomena apa yang mau dijelaskan, misal contoh fenomena gelombang. Gelombang ini tentu akan ada menjadi pertanyaan yang banyak kalau kalian memahami kelas kita dari pekan 1 sampai pekan ke-13 bahwa gelombang itu banyak sekali jenisnya. Maka yang kedua kita harus tentukan model fisik yang mau kita pakai apa. Persamaannya apa? Mau pakai transversal kah? Mau pakai longitudinal kah? Atau mau pakai persamaan gelombang yang lain? Asumsinya seperti apa? Apakah ini nanti kita anggap sebagai gelombang mekanik, gelombang non-mekanik? Apabila ini adalah gelombang mekanik, maka dia ada di medium fluida atau non-fluida atau yang lainnya. Nah, itu asumsi-asumsi itu juga harus dijawab. Baru setelah itu kita juga tentukan batasannya. Karena seperti salah satu contohnya, kita punya data kontinu tapi kita hanya bisa melakukan data diskrit, tapi kita ingin mewakili data kontinu, maka kita juga harus tentukan batasannya. Bagaimana kita membatasi data kita agar tetap bisa mewakili data yang kita inginkan, tetapi juga tidak membutuhkan waktu yang panjang, serta beberapa batasan-batasan lainnya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan parameter inputnya, parameter input yang disesuaikan dengan persamaannya. Nah, kalau sudah, biarkan komputer, biarkan proses simulasi memainkan rumus tersebut, dan nanti menjadi output. Nah, setelah outputnya selesai, kita pelajari, outputnya kita otak-atik, kita olah lagi, kita analisis, kita interpretasi, tapi jangan lupa divalidasi terlebih dahulu. Satuannya benar enggak, nilainya benar enggak, kita kalau punya data dari sumber lain, bandingkan dengan data itu, baru kita bisa lakukan interpretasi dan analisis. Dan satu hal teman-teman yang harus menjadi perhatian kita semua sebagai seorang simulator atau orang yang akan belajar melakukan simulasi, tidak cuma belajar melakukan, tapi belajar membangun skrip atau belajar membangun logika simulasinya sendiri. Bahwa satu hal yang perlu saya sampaikan, simulasi yang baik
itu adalah simulasi yang bisa direproduksi oleh orang lain. Kalau Anda pernah misalnya melihat beberapa skandal-skandal di dunia ilmiah, khususnya seperti yang saya lupa namanya, Yan siapa yang memalsukan eksperimen tentang tiga atau dua, bukan instrumen apa sih, bukan komponen, senyawa kimia yang baru. Jadi di periodic table itu dia mengaku menemukan dua senyawa baru bahwa ternyata tidak. Dan juga Obokata atau siapa dari Jepang yang di tahun 2013 atau 2015 sempat ngetren gara-gara mengaku menemukan stem cell yang diambil dari kulit bayi atau apa begitu, atau sel yang sangat sederhana lah istilahnya, yang mana keduanya itu penemuan yang secara radikal bisa merubah dunia begitu. Tapi ketika ditanya mana bukti pengamatanmu, mana bukti laboratoriummu, kami mau melakukan percobaan atau mereproduksi hasilmu. Ternyata mereka berdua tidak bisa memberikan hal itu. Yang mana orang-orang lalu bilang, Anda mau bilang apa terserah. Tapi kalau tidak bisa direproduksi, ya berarti bagi kami itu tidak bisa dipercaya. Dan akhirnya ketahuan bahwa mereka dua itu Jan Hendrik Schon, saya kayaknya baru ingat namanya, di Swiss, dan juga saya lupa nama depannya, tapi nama belakangnya kalau tidak salah Obokata, itu ternyata ditemukan melakukan penipuan ilmiah. Keduanya ini sama-sama melakukan perubahan data dan perubahan senyawa yang ada di dalam komponen-komponen praktikum mereka atau komponen simulasi dan praktek daripada apa yang mereka lakukan, sehingga hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan, padahal sebetulnya kalau tidak dilakukan perubahan-perubahan nakal itu, ya tidak akan bisa mendapat hasil yang diinginkan. Artinya teman-teman, kalau nanti Anda terjun di dunia saintifik khususnya, akan ada banyak pertanyaan ketika Anda melakukan simulasi. Pertanyaan dasar yang semuanya menjadi hal yang tentu adalah, bisa direproduksi oleh orang lain enggak? Nah, kalau bisa direproduksi oleh orang lain dan hasilnya sama dengan yang orang lain temukan, berarti Anda bisa yakin kalau apa yang Anda temukan atau apa yang Anda simulasikan ini bukanlah hasil sekali saja, tetapi memang kenyataan atau hasil temuan ilmiah yang baru. Itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi bahwa kita sebentar. Yang saya ingin tambahkan di sini ada dua. Sekarang jam berapa? Ya, masih cukup lama. Bahwa intinya dalam proses simulasi kita itu ingin mengubah fenomena yang bersifat nyata menjadi fenomena yang bersifat model atau simulasi. Contoh, kita punya fenomena nyata teman-teman. Ada gelombang pantai, ada tsunami, ada sonar, ataupun ada getaran struktur. Dari fenomena nyata itu, output yang kita harapkan adalah yang warna hijau, yaitu menghitung parameter-parameter di situnya dalam konteks simulasi. Nah, sebenarnya fenomena nyata langsung ke simulasi itu tuh harus ada bridge-nya atau harus ada penghubung di tengahnya. Siapa? Yaitu model fisik sederhana yang sudah kita pelajari dari minggu 1 sampai minggu ke-13. Itulah tujuan utama kita belajar banyak model. Apa itu transversal, apa itu longitudinal, dan yang lain. Itu pada dasarnya karena kita ingin belajar yang namanya model sederhana yang bisa diaplikasikan ke dalam fenomena nyata itu, sehingga kita nanti bisa mensimulasikannya dengan output yang baik. Harus dicatat teman-teman, model yang baik itu tidak harus paling rumit. Ada sebuah teori yang disebut oleh salah satu filsuf dari Inggris, namanya adalah Bapak Occam. Bapak Occam itu menemukan sebuah teori yang lalu postulat itu disebut sebagai Occam-Razor. Occam-Razor itu adalah sebuah teori yang menyebutkan secara sederhana solusi dari semua masalah itu adalah solusi paling gampang. Jadi kalau Anda memikirkan, misal Anda punya masalah nih, dan masalah tersebut Anda bingung solusinya apa, maka Occam Razor menyebutkan
solusi daripada semua masalah itu adalah solusi yang paling gampang. Alias jangan mikir kalau istilah orang Jawa, jangan mikir daki-daki atau terlalu tinggi untuk menyelesaikan masalah ini harus bagaimana. Nggak usah lah. Pikirkan saja solusi paling sederhana. Karena bagi Occam dan menurut Occam's Razor tadi, solusi yang paling baik, solusi yang paling efektif, solusi yang paling efisien, dan solusi yang paling hemat waktu dan yang lain-lainnya adalah solusi yang paling sederhana. Alias teman-teman, kalau di sini model yang baik itu tidak harus yang paling rumit. Model yang sederhana pun bisa jadi model yang baik. Asal model tersebut, model yang asumsinya jelas dan batasannya pun jelas. Selama kedua hal itu terpenuhi, maka yang namanya model terlepas dari kompleks atau tidak, selama bisa jelas asumsi dan batasannya, itu adalah model yang baik. Dalam kelas ini seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman, khususnya karena saya adalah orang geodesi yang berbasis di laut, geodesi fisik di laut atau geodesi kelautan, maka kita akan fokus ke shallow water wave sebagai contoh yang sederhana, kuat, dan dekat dengan geomatika. Tapi di situ kita harus tetap menulis beberapa parameter-parameter teman-teman, khususnya adalah konteks asumsi ya, apa yang nanti dianggap konstan, beberapa parameter-parameternya, nanti akan saya sebutkan parameter apa saja yang akan diabaikan, dan apa yang perlu kita bandingkan. Itu adalah teori teman-teman, bagaimana kita bisa bridging atau membawa sebagai jembatan atau penghubung antara fenomena nyata yang ada di depan mata kita di kehidupan kita sehari-hari ke simulasi. Yaitu kita perlu tahu model sederhananya. Dan disinilah pekan 1 sampai pekan ke-13 itu slide right in. Alhamdulillah sudah belajar sama Pak Zul nih pekan ke-1 sampai pekan ke-13 tentang model-model sederhana yang bisa lalu digunakan dan diaplikasikan. Nah, langsung teman-teman masuk ke contoh yang tadi saya sebutkan, model gelombang air dangkal. Rumusnya sudah pernah saya jelaskan di khususnya pekan ke-12, yaitu gelombang di fluida. Yang mana rumusnya C atau V sama dengan akar dari G dikalikan H. Akar dari percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalaman air. Yang mana apabila kita punya lambda atau kita ingin cari lambda yang berbasis C atau V dibandingkan dengan F, maka di sini bisa dilihat jika frekuensi sumbernya tetap, maka lambda akan berubah seiring dengan C atau seiring dengan V. Dan di bagian kiri Anda juga bisa lalu menentukan bahwa C itu apabila kita asumsikan G-nya sama, maka hanya bergantung pada H. Di sini ditulis, air dangkal teori dasarnya kedalaman akan jauh lebih kecil daripada panjang gelombangnya. Dan sesuai dengan gotak-gatik-gatuk yang tadi barusan saya lakukan, alias cocokologi yang saya ambil, apabila F sama, maka lambda akan terpengaruh hanya oleh V, dan lalu kalau kita lihat G sama, maka C atau V ini hanya akan terpengaruh oleh H, maka bisa kita lihat dalam model ini cepat rambat gelombang dan lambda itu dikontrol oleh kedalaman. Thus, maka, so, sehingga, hence, apalagi bahasa Jermannya, jika H lebih besar, maka C lebih besar. Apabila F-nya tetap dan C akan lebih besar, maka lambda juga akan lebih besar. Itu adalah teori atau dasar yang bisa kita ambil secara logika daripada rumus 2 ini, teman-teman. Dan saya encourage dan saya harap Anda bisa melakukan hal itu. Gitu. Nah, model ini itu relevan untuk kanal, relevan untuk gelombang pesisir sederhana, dan relevan dalam konteks kenapa sih ketika kita punya gelombang tsunami, C-nya itu membesar, padahal hanya mengecil, dan sebagainya. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Ini adalah contoh example-nya, habis ini akan kita masuk ke MATLAB-nya. Ada dua input. Input pertama H1 sama dengan 0,25 dan input kedua H2 sama dengan 1 meter. Tentu di sini ada beberapa asumsi atau ada beberapa proses yang diketahui sebelumnya. Seperti G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, F sama dengan 0,5 Hz, dan
di sini ditanyakan C1 dan C2-nya atau V1 dan V2-nya berapa, lambda 1 dan lambda 2-nya berapa, dan makna daripada perubahan kedalamannya seperti apa. Seperti yang tadi saya sebutkan teman-teman, kedalaman H itu berbanding lurus dengan C. Jadi kalau H membesar, maka C membesar. Di sini juga bisa dilihat 0,25 itu C atau V-nya adalah 1,57. Sedangkan apabila hanya adalah 1 meter alias 4 kali lebih besar, maka C-nya adalah 3,14 alias 2 kali lebih cepat daripada 1,57. Nah, apabila frekuensinya dianggap tetap, yang mana ini adalah kasus yang kita ambil sama-sama 0,5, maka lambda tinggal dikali 2 kali lipat. Dari 3,13 menjadi 6,26. Di sini bisa dilihat, kalau C1 adalah akar dari 9,8 kali 0,25, dan C2 adalah 9,8 dikalikan 10 yang lalu harus diakar. Nah, kalau kita coba lihat teman-teman efek kedalaman terhadap C dan lambda, maka kita bisa lihat dari gambar yang ada di bagian kanan. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini model air dangkal dengan kedalaman yang sudah kita set dan asumsinya adalah lambda F-nya sama, maka cepat rambat akan meningkat seiring dengan kedalaman dan bersifat bukan linear tapi hampir linear. Artinya teman-teman di sini saya tulis ya, kedalaman bukan hanya angka tambahan, tapi di dalam model air dangkal atau shallow water equation, kedalaman adalah pengontrol utama dari cepat rambat gelombang. Dan kalau kita lanjut ke bagian simulasi teman-teman, di sini kita punya dua simulasi yang memakai frekuensi sumber yang sama, F-nya sama. Nah, perbedaan kedalaman itu akan mengubah cepat rambat C. Jika F tetap dan perubahan C tadi akan menghasilkan lambda yang berbeda. Nah, apa yang terjadi jika F dinaikkan 2 kali lipat tetapi hanya tetap? Apa yang akan terjadi pada lambda? Kalau Anda lihat dari rumus tadi, maka kita bisa tahu bahwa pasti berbeda. Bagaimana bedanya? Mari kita coba buat simulasinya, teman-teman ya. Sorry. Kita masuk ke MATLAB lagi. Di sini ada yang namanya shallow water equation. Yang mana shallow water equation ini harus diresum dulu. Sesuai dengan yang tadi sudah saya masukkan, teman-teman. C sama dengan square root dari G dikalikan H, dan lambda itu adalah C dibagi F. Definisinya tadi sudah ada, G adalah 9,8, F adalah 0,5, dengan H1 adalah 0,25, dan H2 adalah 1. Di sini akan saya hapus dulu. C clear dan, sorry, bukan CL, salah. CLC. Nah, di sini kita punya nilai-nilai yaitu HM, ada C, dan lambda M. Nah, cara yang pertama tentu kita langsung run section. Di sini langsung ketemu apabila kita punya H sebesar 0,25, hasilnya adalah 1,5652 untuk C-nya karena rumusnya sudah dimasukkan. Dan apabila hanya satu, nilainya segini. Dan apabila C-nya diketahui, lambdanya adalah 3,1 dan 6,26 sesuai dengan kedalamannya tadi. Mari kita coba lihat, kita plot speed versus depth-nya. Nah, ini harus saya, sorry, ini harus saya beginikan. Ini ada dua. Share-nya saya rubah jadi share screen. Gambarnya mirip seperti yang tadi, teman-teman, sebenarnya. Boom. Nah, sekarang ada. Ketika kita punya model air dangkal dan frekuensinya tetap, maka kita bisa langsung dapat dari kedalaman 0,2 di lingkaran yang pertama
dan lingkaran yang kedua di kedalaman 1. Itu kalau kita pakai angka yang tadi. Nah, bagaimana kalau kita ganti F-nya? Bagaimana kalau kita ganti H yang lain? Misal, saya nggak mau hanya cuma 0,25 dan 1, Pak. Saya maunya 0,25, 0,5, lalu 0,75, dan biar beda sedikit, 1,33. Mari kita coba lihat, nanti ngefek atau tidak. Kita klik kanan lalu run section. Nah, ternyata hasilnya langsung keluar di sini, teman-teman. Bahwa teorinya tetap sama ya. Kalau H itu naik 4 kali lipat, ya berarti akar 4, yaitu 2 kali lipat naik C dan lambdanya. Nah, kalau naiknya 2 kali lipat, berarti akar 2 naiknya untuk C dan lambdanya. Bagaimana dengan plot line versus depth-nya? Nah, bisa Anda lihat bahwa sekarang titiknya tidak cuma dua lagi, 0,25 dan 1, tapi ada di 0,25, 0,5, 0,75, 1, dan tadi ada saya tambah 1,25. Di sini ada simple snapshot, Y dibandingkan dengan X sama dengan T, tapi kita kembali dulu ke rumus atau data yang tadi. Nah, di sini teman-teman, ada dua ya yang saya contohkan, yaitu H sama dengan 0,25 meter, C sama dengan 1,57 meter per sekon, dan H sama dengan 1 meter, dan C sama dengan 3,13 meter per sekon. Alias, meskipun F-nya tetap, lambdanya akan berubah. Anda bisa lihat di sini, gelombang yang berwarna biru itu memiliki cepat rambat gelombang yang berbeda dengan gelombang yang warna oranye. Padahal F-nya tetap. Yang mana, teman-teman? Sorry, salah-salah. Yang mana, teman-teman? Apabila kita buka MATLAB lagi dan kita mainkan satu snapshot terakhir yang ada di bawah, lalu kita klik kanan dan run section. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa, oh ini kebanyakan, tapi nggak apa-apa. Sebagai contoh, karena kita tidak lagi ambil 0,25 dan 1, tapi 0,25, 0,5, 0,75, 1, dan 1,33, bisa Anda lihat kalau dia jadi lebih banyak. Dan kesemuanya ini mirip, karena ingat, panjang gelombangnya itu berubah walaupun F-nya sama. C-nya sedikit berubah. Makanya warnanya jadi banyak. Artinya, teman-teman, dalam proses simulasi ini, ketika kita punya air dangkal dengan kedalaman yang berbeda-beda, maka kita bisa simulasikan sesuai keinginan hati kita. Berapakah nilai daripada hanya, sehingga nanti bisa dapat C-nya berapa, bisa dapat lambdanya berapa. Ini adalah salah satu contoh dari kenapa kita perlu mengenal yang namanya simulasi. Kita masih ada beberapa slide, teman-teman. Saya perlu lanjut. Itu adalah output dari simulasinya. Seperti biasa, nanti MATLAB filenya akan saya berikan ke kalian. Jadi nggak usah bingung. Nah, terus teman-teman, di sini saya lanjutkan ya. Bagaimana ketika kita membandingkan diagram X sama diagram T, ini adalah ketika kita ingin memperlihatkan gambar daripada gelombang yang ada tadi tidak cuma dalam waktu T, tetapi juga dalam posisi X. Bisa dilihat garis fase atau crash itu miring. Dan kemiringan itu menunjukkan bahwa gelombang ini akan bergerak. Dan semakin miring, ini nanti akan menunjukkan hubungan antara X terhadap T yang tentu berkaitan dengan C atau panjang atau kecepatannya. Jika C lebih besar, maka crash akan berpindah lebih jauh dalam waktu yang sama. Alias apa? Alias antara merah dan birunya itu jadi lebih lebar, jadi lebih panjang. Itu adalah bagaimana cara membaca diagram X terhadap diagram T. Dan ingat teman-teman, di dalam simulasi ada beberapa yang harus kita perhatikan, bahwa ada yang namanya input, ada model, dan
ada outputnya. Sebentar ya. Ini sudah tadi mini labnya, saya matikan dulu. Nah, daripada input dan juga output, Anda harus perhatikan apa saja inputnya dalam konteks ini. Kita harus mendefinisikan H yang bisa kita otak-atik, F yang kita buat tetap, kita asumsikan tetap, ada G yang juga kita asumsikan tetap. Dari situ akan keluar amplitudo, akan keluar durasinya berapa, kita bermain dengan domain apa, waktu ataupun domain frekuensi, atau domain posisi atau X, dan juga boundary atau batasannya. Dan di sini kita aplikasikan shallow water equation atau shallow water model sebagai modelnya, yang mana asumsinya berarti airnya adalah dangkal dengan rumus tertentu seperti ini, dan nanti outputnya tadi sudah dicontohkan ada C, ada lambda, dan juga ada grafik Y terhadap X dan T. Alias teman-teman, dalam setiap pertanyaan daripada sebuah simulasi, itu harus bisa menjawab 3 komponen teman-teman. Parameter inputnya itu apa saja, output yang diamati itu bagaimana atau apa saja harapannya, setelah itu asumsi modelnya seperti apa, dan yang terakhir untuk memastikan datanya benar atau validasi itu bagaimana. Di sini bisa dilihat satuannya benar atau tidak, nilainya realistis atau tidak, dan polanya sesuai dengan teori atau tidak. Di sini teman-teman, ada beberapa asumsi yang saya contohkan cara menyampaikan dan cara bacanya dari proses simulasi yang tadi sudah kita lakukan. Tadi kita pakai model air dangkal. Model air dangkal itu mengasumsikan panjang gelombangnya jauh lebih besar daripada kedalaman. Kalau ternyata asumsi itu salah, maka kita tidak bisa lagi menggunakan rumus air dangkal. Kita harus menggunakan rumus air dalam atau deep water equation. Ada sendiri itu. Nah, kedalaman itu di dalam konteks ini dianggap seragam dan tidak berubah terhadap waktu. Alias, kalau Anda sudah definisikan H, maka dia tidak akan berubah kapanpun. Dan di dalam konteks ini, asumsi lain adalah gesekan daripada si dasar atau gesekan daripada si bottomnya, turbulensi, angin, dan redamannya, itu juga dalam konteks ini diabaikan atau dianggap tidak ada. Artinya teman-teman, di sini kalimatnya harus bersifat seperti ini. Hasil simulasi berlaku dalam batas asumsi model yang kita gunakan dan yang sudah kita definisikan. Jika kondisi lapangan berbeda, maka perlu divalidasi. Selain itu, jika kondisi lapangan berbeda, maka kita juga harus memperluas modelnya agar nantinya model tersebut mewakili keadaan nyata yang lebih beragam tersebut. Nah, kesalahan yang sering terjadi teman-teman dalam menyampaikan hal ini adalah Anda menghitung C dan menghitung lambda, tapi nggak menyampaikan hanya berapa, F-nya bagaimana, G-nya bagaimana, model atau rumus yang dipakai apa, dan asumsi-asumsi yang seperti ditulis di sini, itu seperti apa. Jadinya orang itu hanya bisa menerka-nerka, seperti yang dilakukan oleh Jan Hendrickson dan juga, saya lupa nama depannya lagi-lagi ya, Ibu Obokata itu tadi, menemukan hal yang wah, yang luar biasa, yang radikal dan merubah dunia, tapi sebenarnya beliau tidak menyebutkan asumsinya, beliau tidak menyebutkan parameter-parameter lain yang harus dimasukkan agar supaya hasil yang dia dapatkan itu terjadi. Karena ketika menggunakan atau mereplikasi dengan kondisi-kondisi yang normal atau yang umum, ternyata tidak ada yang berhasil mereplikasinya. Alias, kalau misal Anda punya Anda punya eksperimen atau simulasi, Anda harus sampaikan asumsinya, model yang dipakai apa, dan sampaikan pula batasannya. Karena jika tidak, nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, untuk proses validasi, teman-teman, apakah outputnya masuk akal? Mari kita coba lihat. Yang pertama adalah cek satuan. Di sini kan kita punya rumus C sama dengan akar dari G dikali H. Dia adalah meter per sekon kuadrat dikali M. Nah, kalau satuannya bukan meter per sekon, nah berarti salah tuh. Dan itu adalah cara paling sederhana sebenarnya untuk membuat kita tahu rumus tanpa harus mengingat terlalu besar. Seperti V sama dengan lambda dikali F. Karena lambda itu adalah meter, F adalah 1/S. Jadi kalau lambda dikalikan F, meter dikalikan 1/S akan dapat meter per sekon, alias kecepatan.
banyak sekali yang salah ya. Ada yang nulis V sama dengan lambda dibagi F. Nah, itu kan berarti meter dibagi 1/sekon. Nah, berarti meter kali sekon. Nah, itu kan salah, bukan satuan kecepatan. Gitu saja cara logika untuk ngecek satuan. Yang kedua, harus cek tren. Apabila H naik, maka C juga harus naik. Kalau enggak, ya berarti salah. Yang ketiga, cek nilai numerisnya. Apakah nilai C ini terlalu besar atau terlalu kecil untuk kanal dangkal. Dan terakhir, cek data observasi, tentunya jika ada. Bandingkan dengan videonya, bandingkan dengan pengukuran jaraknya, dan juga waktu tempuh. Proses validasi ini yang akan membedakan teman-teman simulasi sebagai hitungan tanpa validasi dengan simulasi sebagai bagian dari analisis ilmiah untuk istilahnya menggantikan apa yang sudah kita dapat di lapangan tersebut. Di sini ada 3 contoh teman-teman ya, yang mana 3 contoh ini saya jelaskan secara singkat saja, karena saya sudah cukup habis tenaganya. Yang pertama adalah ketika kita punya gelombang pesisir dan gelombang tsunami. Di dalam laut dalam, perilaku gelombang tentu lebih kompleks. Kalau mendekati pantai, kedalaman kecil dan kecepatan akan berubah. Yang mana modelnya adalah C sama dengan atau mendekati akar G dikalikan dengan H. Jika tadi contoh komponen analisisnya ternyata tidak lewat, sorry belum ke klik resume, maaf ya, komputer saya tiba-tiba hitam. Nah, jika kedalaman turun dari 10 ke 2 meter, bagaimana teman-teman perubahan cepat rambat dan implikasinya pada perilaku gelombang? Nah, itu adalah contoh daripada pertanyaan yang bisa kita analisis yang menggunakan studi kasus A sebagai dasar modelnya. Dan ingat teman-teman, di studi yang benar, batimetri itu, model numeris pesisir itu tidak sederhana tadi ya. Sesederhana tadi, cuman C sama dengan akar G kali H, enggak. Tapi ada batimetri, ada boundary condition, ada friction, sama harus ada validasi data lapangan. Selanjutnya, untuk sonar dan batimetri, di sini ada rumus singkat D sama dengan V dikali delta T dibagi 2. Karena dia berangkat dan dia balik, makanya dibagi 2 begitu. Nah, sonar itu memanfaatkan gelombang akustik di air, karena gelombang elektromagnetik nggak bisa nyebar di air. Simulasi sederhananya adalah memodelkan waktu tempuh untuk berbagai kedalaman, alias kedalaman sekian, maka delta T-nya sekian, karena V-nya dianggap sama. Parameter pentingnya, kecepatan suara di air berapa, waktu tempuhnya berapa, kedalamannya berapa, noise, dan kualitas ekonya bagaimana. Koneksi terhadap W12, suara di air adalah fluida, khususnya gelombang longitudinal, dan kecepatannya pasti dipengaruhi oleh modulus bulk atau bulk modulus, bukan modulus Young ya, dan densitas. Dan jangan lupa di akar. Akar B dibagi rho, kalau Anda masih ingat. Dan koneksi ke W13 adalah data eko itu perlu dibaca sebagai sinyal. Yang mana sinyal tersebut harus difilter atau di outliernya harus dihilangkan dulu atau outlier removal atau outlier exclusion sebelum bisa menjadi produk batimetri yang baik. Selanjutnya, studi kasus C, yaitu getaran struktur yang lebih dekat ke sipil. Ketika kita melakukan simulasi gelombang, itu nanti juga bisa dipakai untuk memahami respon jembatan, gedung, atau sebuah instrumen terhadap sebuah gangguan. Nah, ini cukup menarik, teman-teman, karena dulu ketika saya lagi S2, saya pernah melakukan ekskursi alias tour ke salah satu fasilitas pengetesan satelit di outskirt of Munich, atau bahasa Indonesianya adalah di pinggir kota Munchen. Nah, di situ kami disuguhi lah istilahnya ya dengan pemandangan menurut saya di pertama kalinya, karena di depan saya itu ada satelit yang cukup besar. Satelitnya bentuknya kayak satu mobil gitu, mobil Avanza ya. Nah, satelitnya itu lagi digeterin begitu. Karena ternyata itu adalah sebuah tes seperti yang dilakukan di sini, tapi tidak cuma simulasi, tapi di dunia nyata. Karena si satelit ini ingin dites ketika nanti
di dalam roket itu yang bergetar luar biasa itu kuat atau tidak. Nah, di sini bisa dilakukan sebagai proses simulasi juga. Dan hubungan ke minggu ke-6, teman-teman, yaitu resonansi, kalau kalian masih ingat. Ketika frekuensi alami sistem itu mendekati frekuensi yang sedang berjalan, maka kalaupun tidak ada sentuhan antara dua benda yang sedang mengalami getaran ini, maka benda kedua juga bisa ikut bergetar seperti benda pertama, khususnya apabila frekuensi daripada benda kedua, frekuensi alami namanya adalah natural frekuensinya, itu mirip dengan frekuensi yang sedang berjalan dengan gelombang benda pertama. Jadi nggak perlu disentuh sudah getar sendiri. Itu adalah hubungan dengan minggu ke-6 dan hubungan ke minggu ke-13 yang mana sinyal getaran itu harus dianalisis khususnya dalam konteks spektrum dan filter untuk mendapatkan frekuensi dominannya, karena kita harus mengidentifikasi frekuensi ini apakah frekuensi yang mendekati frekuensi alami dari sistemnya itu, yang menjadi proses resonansi yang sangat berbahaya. Kalau misal ternyata sebuah gedung diem-diem aja getarannya di sini, tapi hanya gara-gara getaran ini adalah frekuensi alami gedungnya, gedungnya ikut goyang. Padahal nggak ada apa-apa. Itu sangat berbahaya. Itu saja teman-teman. Saya tutup dengan referensi dan suggestion media yang bisa Anda ambil. Seperti biasa, saya mau menginfokan singkat bahwa semua materi yang sudah kita pelajari di sini itu ada di buku yang sudah saya berikan, baik bukunya Pak Halliday atau Resnick, ada bukunya Pak Young dan Friedman, dan ada dari bukunya Pak French dan Pak Gehrig. Keempatnya itu ada semua di apa namanya e-learning kita. Nah, untuk menutup kelas, teman-teman, izinkan saya untuk ngecek apa namanya Mozilla lagi. Semoga bisa, tapi Mozilla-nya masih warna putih ini. Ini saya mau matikan. Oh, MATLAB-nya hilang, sorry. Ternyata nggak kuat komputer saya. Sebentar. MATLAB-nya hilang ya ini ya tadi ya. Ya, oke. Ternyata tidak kuat, teman-teman. Mohon maaf. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oi, dan kalian masih bisa dengar suara saya tidak ya, teman-teman? Halo, tes. Ya, Bapak. Nah, soalnya di komputer saya hitam semua. Sorry. Hmm, komputer saya nggak kuat, teman-teman. Punten, saya stop share saja. Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan, teman-teman. Ah, saya mau buka Microsoft Word dulu. Karena asumsi saya siakatnya masih tidak bisa berjalan. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk ngecek siakatnya berjalan atau tidak. Bentar, kita masih punya waktu cukup lama sebenarnya. Jadi saya mau coba cek pakai laptop saya yang satunya sebentar. Wi-Fi-nya bisa atau Wi-Fi. Siakatnya bisa atau tidak. Oh iya. Siakatnya masih tetap tidak bisa berjalan. Ternyata teman-teman mungkin tidak terlihat ya. Jadi kita tidak apa namanya. Kita sementara absennya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Sayangnya lagi-lagi seperti yang tadi juga saya infokan, eh, komputer saya tidak kuat. Saya pakai Zoom dari laptop satunya saja. Kita ganti. Kita selesaikan Zoom-nya dulu, teman-teman ya. Maksudnya kita selesaikan rekamannya. Baru nanti ada beberapa hal yang ingin saya infokan.